Kemudian yang ke-12, kami menuntut dan menagih janji Bapak Wakil Presiden terkait dengan 19 juta lapangan pekerjaan yang kita lihat sampai dengan saat ini. Kita bermimpi 20 tahun lagi kita akan merasakan Indonesia emas. Tetapi hari ini para pemudanya tamat kuliah tidak tahu ingin bekerja di mana. Untuk menafkahi hidupnya juga tidak tahu di mana, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk keuntungan dirinya. Wow, padahal isu ijazah palsu dari Pak Jokowi bahkan sampai saat ini pun juga belum selesai-selesai ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan Pak Jokowi juga belum menunjukkan ijazahnya terkait tuntutan-tuntutan yang meragukan keaslian ijazah dari Pak Jokowi. Nah, saat ini ada pemberitaan yang cukup menghebohkan juga. Gibran ini digugat secara perdata oleh masyarakat sipil. Bayangkan, tuntutannya tidak tanggung-tanggung ya. Gibran harus membayar kerugian setidaknya ratusan triliun. Wow, ini pastinya juga membuat Gibran tidak bisa tidur ya. Pastinya karena gugatannya sangat wow sekali, sangat besar sekali. Dimana Pak Jokowi pada saat lalu juga digugat mulai dari SMK dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu saja, bahkan juga dituduh terkait ijazah dan lain sebagainya. Tiba-tiba Gibran juga digugat perdata oleh warga sipil di PN Jakarta Pusat. Kira-kira apa penyebab dari warga sipil ini menggugat secara perdata Gibran Rakabuming Raka? Nah, konon katanya terkait pencalonannya pada saat Pilpres yang lalu. Pada saat lalu Gibran memang belum cukup usia, yaitu masih berada di 37 tahun dan syarat minimal itu 40 tahun dan dirubah. Dan ternyata ada ijazah SMA Gibran itu ternyata tidak atau bukan lulusan di Indonesia, melainkan lulusan di luar negeri. Nah, ini yang digugat ya. Jadi ini sangat wow sekali ya. Setelah Jokowi, kini Wapres Gibran digugat perdata di PN Jakpus terkait perbuatan melawan hukum. Melawan hukum ya, ini sangat mengejutkan. Setelah Presiden ke-7 digugat atas ijazahnya, kini giliran putranya, Wakil Presiden Gibran, yang digugat perdata di pengadilan negeri. Gibran digugat atas perbuatan melawan hukum. Gugatan itu tercatat pada 29 Agustus 2025. Informasi itu disampaikan juru bicara perkara perdata PN Jakpus Sunoto pada 3 September. Ada gugatan nomor 583 BDT 2025 tercatat 29 Agustus. Gugatan yang dilayangkan warga bernama Subhan ini tidak hanya ditujukan kepada Gibran tapi juga Komisi Pemilihan Umum KPU. Untuk tergugat 1 Gibran, tergugat 2 KPU. Sunoto menjelaskan gugatan tersebut dilayangkan Subhan terkait perbuatan melawan hukum. Jadi gugatannya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terkait pencalonan dan penetapan Gibran sebagai wakil presiden. Ini bukan pertama kali Gibran digugat. Sebelumnya ia pernah digugat mahasiswa bernama Almas pada 2024 lalu terkait ban prestasi. Almas merupakan penggugat batas usia Capres-Cawapres ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 90 PUU 2023. MK memutuskan pengabulan sebagian gugatan Almas yang membuat Gibran bisa maju ke Pilpres meski belum genap berusia 40 tahun. Ya, seperti itulah. Apakah ini akan dikabulkan dan lain sebagainya, kita lihat saja lah. Yang jelas ini sangat buruk sekali ya, ketika terkait kasus ijazah Pak Jokowi juga masih terus bergulir. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Bandingkan aja rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya, dan itu yang kami tawarkan. Anda tahu bahwa di media sosial Anda sering jadi olok-olok karena rekam jejak Anda kan selalu bilang, lihat rekam jejak aja. Salah 1, 2, 3, 4, 5 alasan kenapa banyak orang khawatir Anda menjadi presiden, karena Anda akan menghentikan semua rencana-rencana yang sedang dijalankan dengan komitmen-komitmen tadi yang akan rusak di tangan Anda nanti. Pertama, mereka khawatir Anda tidak akan melanjutkan IKN, pemindahan ibu kota, karena statement Anda menunjukkan bahwa Anda sebenarnya tidak terlalu setuju dengan itu atau bahkan sama sekali tidak setuju. Ketakutan ini mendasar atau tidak? Saya sudah tadi tunjukkan di Jakarta ya,
bagaimana kita menghargai aturan hukum dan memberikan kepastian. Dan saya konsisten soal ini. Aturan main nasional sampai domestik sampai daerah, jaga konsistensi itu supaya memberikan pesan bahwa semua yang disebut regulasi itu dihormati. Gitu kira-kira. Lalu terkait dengan ini, kadang-kadang saya ini bertanya, Bang Andi, kenapa ya selalu ditanya soal IKN itu diteruskan apa tidak? Apa sesungguhnya ada masalah di sini sehingga harus diperlukan kekuatan politik untuk terlaksana? Dan sesuatu yang baik itu kan tidak perlu kekuatan politik, ya semuanya pasti akan jalan, Bang. Jadi kalau itu dipertanyakan, Anda menganggap bahwa proyek IKN ini... Maksud saya pertanyaannya saja. Tidak. Barangkali alam bawah sadar jurnalis itu merasa ini kelihatannya perlu otot politik, Pak, untuk terlaksana gitu. Bukan jurnalis, statement itu datang dari politisi, datang dari pemerintah yang ada sekarang, datang dari Pak Jokowi. Jurnalis hanya menjadi medium. Jadi sebenarnya kekhawatiran ini datang dari Pak Jokowi. Sebuah program kalau itu baik ya, Bang, ya otomatis akan jalan dengan sendirinya lah. Siapa yang mau menghentikan program baik, Bang? Tanya serana rakyat yang protes. Semua program yang baik itu kok dihentikan rakyat yang protes, Bang. Baik, langsung aja kalau gitu saya tanya. Kalau Anda jadi presiden, Anda akan lanjutkan atau tidak IKN ini? Dan jawaban saya selalu saya sampaikan bahwa ini adalah undang-undang. Sudah diputuskan undang-undang. Dan undang-undang itu harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Siapapun yang terpilih menjadi penyelenggara negara. Mas Anies pernah menjadi gubernur ibu kota. Dan hari ini menjadi isu publik, saya barusan dari IKN. Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, saya ingin dapat statement yang clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Silahkan. Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Jadi ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai. Justru ini yang harus dibereskan. Kalau kami melihat, begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4-7%. Jadi nggak akan mengurangi kemacetan. Boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan. Terima kasih. Cukup Bapak? Cukup. Baik. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Okay? Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Anda ini berbahaya sekali. Karena gubernur yang pandai mengolah kata, dosa Anda yang diungkit-ungkit adalah Anda menelantarkan taman-taman yang sudah dibuat bagus oleh Pak Jokowi, oleh Pak Ahok, ya. Waduk Pluit misalnya. Ada itu di video-videonya berantakan, kumuh, padahal dulu udah bagus. Kemudian juga ada Kalijodo. Dulu tempat mesum, kumuh, diubah demikian bagusnya, cantiknya sama Pak Ahok. Kemudian Anda telantarkan, dan itu kembali jadi tempat mesum, tempat kotor, kumuh, dan seterusnya. Cerita-cerita ini beredar di masyarakat. Jadi Anda ini sebenarnya merusak apa yang sudah dibuat oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita mengingat bagaimana janji kampanye ya, atau debatnya Gibran pada saat sebelum Pilpres ya, dan di situ Gibran berjanji akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Namun nyatanya hari ini teman-teman bukan 19 juta lapangan pekerjaan yang terbuka, melainkan PHK, pengangguran, angka kemiskinan yang semakin tinggi. Dan inilah yang membuat rakyat marah ya, apalagi janji tersebut sampai detik ini belum terrealisasi.
Dan kalau kita melihat bagaimana Gibran dituntut janjinya oleh para mahasiswa se-Indonesia di depan DPR, teman-teman, yaitu Susmi Dasko ya. Kemudian ya masyarakat sipil juga menuntut Gibran lantaran Gibran itu dianggap lahir dari inkonstitusional ya, sehingga dia dituntut 125 triliun. Ini membuat publik geger ya, lantaran Gibran ini teman-teman, kalau kita melihat orangnya sok santai, sok diam dan kalem, ternyata lahir daripada sesuatu yang mungkin tidak kebanyakan orang punya ya. Contohnya banyak yang mengira bahwa dia ini lahir ya, memang lahir dari bapaknya seorang presiden sehingga mempunyai privilege untuk maju di Pilpres. Nah, ini berbeda dengan para tokoh-tokoh lain ya, yang lahir memang dari nol, tidak punya privilege, akhirnya mendapat sebuah jabatan ya demi perjuangannya sendiri. Kenapa? Itulah sebabnya Gibran sampai detik ini itu dicibir, di kritik habis-habisan, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?